Oke, seperti janji kita yang kemarin, hari ini kita akan membahas tentang ini, memahami hukum karma. Jadi saya cuman ingin sharing bahwa, bagaimana cara cara bekerjanya, hukum tabur tuai ini, ya mungkin udah sesuai dengan ya istilah yang teman-teman pahami misalnya. Lalu apa, dari sisi bagaimana sudut pandang Buddhis memandangnya sebagai hukum tabur tuai ini seperti apa dan se-ekstensif dan se-ekspansif apa, Buddhis mempelajari ini, seperti itu. Jadi, karena kalau kalau dari sudut pandang Buddhis itu bahkan, Buddha mengatakan jangan percaya 100% dengan apa yang telah kuajarkan, gitu loh. Kalau kamu merasa apa yang kuajarkan ini tidak baik, janganlah kau ikuti. Kalau kamu merasa ajaran yang kuajarkan ini baik, maka jalankanlah. Tapi sebelum kamu memilih untuk menjalankan atau tidak menjalankannya, silahkan kamu datang dan buktikan sendiri dulu, seperti itu. Jadi, sudut pandang Buddhis selalu mengatakannya seperti itu. Jadi, it's always open for debate, it's always open for interpretation, it's always open for discussion, gitu loh maksudnya. Seperti itu. Kenapa begitu? Ya, seperti yang minggu lalu dijelaskan bahwa dari sudut pandang Buddhis, Buddha itu tidak menciptakan hukum karma. Buddha itu hanya menemukan. Dan di Buddhis pun ajaran yang diajarkan oleh Buddha itu hukum itu ada 5 dan hukum karma itu hanyalah salah satunya saja di situ gitu loh. Di situ ada yang namanya hukum tentang alam semesta, hukum tentang bagaimana cara tumbuh-tumbuhan tumbuh dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang diciptakan oleh si Buddha ini sendiri seperti itu. Ya makanya dia hanya menemukan. Seperti Einstein menemukan hukum gravitasi, seperti Archimedes menemukan hukum tentang tekanan air, hukum Archimedes dia, ya hanya menemukan. Seperti Thomas Alva Edison, aku nggak tahu siapa yang menemukan listrik pertama kali ya, seperti orang tersebut menemukan listrik, kan listrik tidak diciptakan ya kan ya, sesuai dengan hukum kekekalan energi ya kan, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihancurkan, energi hanya dapat berubah bentuk. Nah, dalam hal ini juga sama bahwa Buddha itu menemukan hukum karma. Beliau tidak menciptakan sesuatu yang dari tak ada menjadi ada, seperti itu. Jadi dia hanya memberikan guideline bahwa oke, begini cara kerjanya. Kamu mau ikut oke, kamu nggak ikut nggak apa-apa. Dan poin paling pentingnya di sini adalah bahwa Buddha dari sudut pandang Buddhis, Buddha tidak bisa mengintervensi karma kita. Mungkin ini poin yang sangat basis sekali dan sangat penting sekali. Sehingga dari sisi Buddhis, umat Buddha diberikan tanggung jawab penuh untuk bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya dia sendiri dan tidak ditentukan oleh seorang atau sesuatu faktor eksternal di luar sana, seperti itu. Karena bahkan kita diajarkan bahwa Buddha pun tidak bisa mengintervensi karma kita. Kalau dikatakan Buddha mempunyai kekuatan mengintervensi yang seperti itu, maka penjelasan Profesor Stanley berbulan-bulan sebelumnya tentang ingin mencapai moksa, ingin mencapai kesempurnaan dan seperti itu, harusnya beliau hanya perlu tinggal memindahkan, mencabut kita dari bumi ini, pindah ke surga, atau mencabut bumi ini dan jatuhkan kita ke neraka. Harusnya bisa segampang itu gitu. Tapi kalau dari sudut pandang Buddhis, kami berpikir ajaran Buddha tidak seperti itu. Seperti itu karena sehingga sebagai umat Buddhis misalnya kami diajarkan untuk kamu harus belajar, pelajari bagaimana cara bekerjanya sehingga kamu tahu segala proses mana yang boleh, mana yang tidak, bagaimana cara menghindarinya, bagaimana cara mengembangkannya dan lain-lain sebagainya. Nah, semoga hari ini apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi saya mulai aja, misal kita mulai dengan arti kata karma itu sendiri. Jadi kata karma atau dalam dalam bahasa Sanskrit dia namanya cetana sebenarnya. Jadi cetana itu artinya adalah niat. Jadi karma yang kita tahu sehari kan orang-orang suka ngomong, ih ntar lu kena karma lu. Nah itu sebenarnya katanya kurang tepat. Jadi yang dikatakan karma itu sendiri adalah perbuatan, gitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah perbuatan. Jadi yang teman-teman lakukan saat ini, duduk, mendengarkan atau melihat itu semua adalah karma. Oke, nah sekarang kita tanya, karma yang kita lakukan ada berapa? Apakah teman-teman berpikir bahwa, oh saya hari ini ikut kelas berbudi dalam cita, berarti saya melakukan satu karma.
Nah, ini salah. Kalau dikatakan karma itu adalah cetana atau kehendak, maka di Buddhis, Buddha menjelaskan bahwa dalam satu jentikan jari itu ada 10 juta karma. Jadi dia mainnya momen. Set aja, itu berarti sudah ada 10 juta karma di situ. Jadi karma yang kita kumpulkan ini banyak sekali dan dia bisa terdiri dari baik, buruk maupun netral. Seperti itu. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa oh, saya duduk selama 2 jam ini saya melakukan satu karma baik. Enggak. Selama 2 jam ke depan, teman-teman akan mengalami fluktuasi antara karma baik, netral, karma buruk, gitu. Naik turun, naik turun. Ya semoga baik, baik, baik terus. Tapi kan bisa juga bisa buruk misalnya. Ih, kok pembicaranya ngomongnya begitu, nah, misalnya. Atau dia netral, mulai ngantuk, dia mulai bengong, dia mulai bosen, misalnya seperti itu. Tapi kalau dia karma baik ya dia selalu oh iya ya, oh iya ya, oh iya, oh iya, oh benar, wah menarik, menarik, menarik gitu. Jadi selalu ada pikiran-pikiran bajik muncul seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman di sini please open minded, bahwa sama kayak kalimatnya don't judge a book by its cover. Maka saya mohon kepada teman-teman semua untuk dengarkan paparannya sampai selesai. Ya, seperti kata Buddha itu, dengarkan paparan sampai selesai. Setelah selesai, cobalah dipraktekkan. Kalau bermanfaat, lanjutkan. Kalau nggak bermanfaat, nggak melanjutkan juga nggak apa-apa. Gitu, karena tidak ada paksaan. Gitu loh. Tapi karena toh teman-teman sendiri di sini sudah datang, hadir di grup, di channelnya, daripada sia-sia, ya marilah kita dengarkan dengan sebaik-baiknya. Ya, biasanya kita begitu. Jadi poin saya tadi karma adalah kehendak, ya. Karma adalah kehendak. Jadi setiap kali kita punya kehendak itu karma, kehendak itu karma, kehendak itu karma. Nah, karma di Buddhis dibagi menjadi 3, yaitu ada tubuh, ucapan, dan pikiran. Fisiknya dibagi menjadi 2 kan, karma tubuh dan karma ucapan. Jadi tidak selalu karma itu memukul orang, tapi juga bisa berkata kasar, itu termasuk. Tapi yang paling sering dan paling berbahaya itu adalah karma mental. Karena karma mental ini nggak butuh fisik dan ucapannya. Ya, dia nggak butuh fisik dan ucapan. Jadi dia hanya butuh mental. Oke. Kenapa kita butuh mengulas karma? Karena menurut Buddhis, karma adalah sumber untuk mencapai kebahagiaan. Apa maksudnya sumber untuk mencapai kebahagiaan? Kalau kita mempelajari karma dengan benar, dengan baik dan lengkap, maka kita jadi bisa tahu apa kriteria yang disebut dengan karma baik, apa kriteria yang disebut dengan karma buruk, gitu loh. Kita sudah tidak lagi bingung apakah yang saya lakukan ini baik atau buruk atau abu-abu, misalnya kayak gitu. Ya. Lalu, karena sudut pandang Buddhis itu mengatakan bahwa ada keberlanjutan dari this life to next life dan seterusnya, maka kita harus memastikan bahwa karma baik yang kita kumpulkan ini tidak hanya berlaku untuk kehidupan ini saja, tapi juga berlaku untuk kehidupan-kehidupan yang akan datang. Karena seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, bahwa selama 70 tahun kita hidup, dan kita mengumpulkan jutaan karma baik, dan mengumpulkan jutaan karma buruk, menurut Buddhis, it doesn't make sense bahwa setelah kamu meninggal, langsung kamu diadili dan langsung ditotal gitu. Dan langsung ditotal, oke, kamu masuk surga, oh kamu minus, langsung kamu masuk neraka, kayak gitu. Buddhis tidak melihatnya seperti itu, sehingga Buddhis melihatnya adalah bahwa each and every one of them have its own weight, have its own purpose, have its own akibat gitu loh. Sehingga kita bisa menjalaninya, sehingga itu kayak tabungan di masa depan, seperti itu. Jadi kalau di kehidupan ini saya merasa saya kurang ganteng misalnya, berarti ya di kehidupan ini saya akan berlatih untuk mencoba lebih bersabar dibandingkan dengan maksudnya kalau saya orang yang nggak sabaran dan saya pertahankan dia, maka next life saya akan menjadi orang yang lebih jelek lagi, misalnya gitu. Tapi kalau saya kalau saya mau lebih ganteng di kehidupan yang akan datang, maka di kehidupan ini saya harus berusaha untuk sabar, dan sabar, seperti itu. Ya toh? Atau misalnya kalau kita ngomong tentang, oh di kehidupan ini saya merasa, oh saya kurang wealthy, kurang kekayaan misalnya, kurang sejahtera. Oh, kalau secara karma penjelasannya adalah bahwa in your previous life,
kamu mungkin kurang banyak bersedekah, kamu mungkin kurang banyak berzakat, kamu mungkin kurang banyak perpuluhan, mungkin kamu kurang banyak apa namanya berdonasi atau apapun itu, sehingga rasa pelit kamu lebih besar daripada rasa berdana, daripada rasa memberi kamu gitu loh. Oh begitu ya, berarti saya di kehidupan ini akan berlatih untuk berani melepas lebih banyak ketimbang meminta, meminta, dan meminta, atau berharap, berharap, dan berharap. Saya akan berlatih untuk lebih banyak memberi, memberi, dan memberi. Nah gitu. Memberi, memberi, dan memberi ini pun ada banyak cara, ada banyak pelajarannya. Seperti itu, ya saya nggak tahu siapa yang akan mempelajari, menjelaskannya kepada teman-teman. Ya kan ya, kalau teman-teman masih tertarik terus belajar, pastinya nanti akan sampai ke poin yang seperti itu. Tapi hari ini kita hanya bahas karma saja, dan teman-teman perlu ketahui bahwa kalau membahas topik karma, satu karma itu sesinya bisa 8 sesi sampai 10 sesi per 3 jam gitu loh. Kalau hari ini saya cuma dikasih jatah sama Rika 1 jam, 1 sampai 1,5 jam, dan cuma 2 minggu. Jadi kita akan bahas secara kulitnya saja. Semoga teman-teman tertarik untuk mempelajari lebih jauh. Ya, silakan mungkin akan merequest mungkin ke Prof Stanley atau Rika mungkin untuk diperdalam kalau memang lebih tertarik gitu ya. Jadi kenapa kita perlu mengulas karma? Karena karma adalah sumber untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaannya kapan? Ya saat ini dan yang akan datang. Jadi kita ngomongnya forward, meninggalkan ketidakbajikan dan mengumpulkan kebajikan. Seperti itu. Jadi kesannya kebahagiaan di masa yang akan datang itu kesannya kenapa gue harus urusin kehidupan yang akan datang ya. Nah ini sama kayak teman-teman bayar asuransi. Bayar asuransi itu nggak kelihatan hasilnya gitu loh. Ya kan? Bayar asuransi itu tidak kelihatan hasilnya sekarang gitu loh. Ya dia adalah sebuah tabungan yang di depan gitu loh, yang mana bisa jadi kita pakai, bisa jadi nggak kita pakai gitu loh. Yang bayar kita bisa jadi yang menikmatinya ya entah istri atau entah anak kita, dalam tanda kutip, mohon maaf kalau kita nanti meninggal duluan. Tapi kan itu fungsinya asuransi kan, menjamin. Nah jadi, tapi kan kadang-kadang kita membayar asuransi itu sudah puluhan tahun gitu kan ya, lama-lama merasa ini aku ditipu atau enggak ya. Nah karma juga begitu, kalau tidak dipelajari dengan baik, maka kita akan bingung, kenapa saya harus pikirin kehidupan akan datang gitu loh. Padahal kehidupan akan datang itu saya belum tentu ingat, kehidupan akan datang itu saya belum tentu paham gitu kan ya. Tapi ya begitulah, bahwa Buddha mengatakan ada gitu loh. Jadi ada faktor keyakinan juga di Buddhis, tidak mungkin tidak ada. Kita tidak bisa belajar sesuatu juga tanpa keyakinan, tetap harus ada keyakinannya. Oke, next week. Oke, analogi tentang seorang perilaku tindak kriminal berat, bahkan seorang bodhisattva. Oke, saya mungkin tidak akan bahas semua pointer-pointer saya ya, karena ini pointer yang biasanya saya pakai untuk ngajar. Analogi tentang seorang perilaku tindak kriminal berat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita harus merasa butuh belajar. Jadi gini, dari sudut pandang Buddhis, pertama yang harus kita pelajari itu adalah tentang pentingnya kehidupan manusia. Pentingnya kehidupan manusia ini adalah bahwa kamu jadi manusia, dengan tubuh manusia kamu bisa mencapai tingkat tertinggi moksa itu. Pencerahan itu kamu bisa capai kalau kamu mau dengan tubuh manusia. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyanyiakan tubuh manusia ini. Nah, diibaratkan oleh Buddha itu seperti apa? Seperti seorang perilaku tindak kriminal berat. Yang mana dia katakan bahwa kalau kita adalah seorang pelaku tindak kriminal berat, misalnya kita membunuh, dan kalau di zaman dulu sudah pasti kita kena hukum gantung misalnya, lalu tiba-tiba ada seorang hakim yang datang dan mengatakan, aku akan membebaskan kamu dengan catatan bahwa mulai dari sekarang kamu tidak boleh berbuat membunuh lagi. Nah, orang ini dengan begitu bahagianya, dengan begitu terharunya bersumpah, berjanji kepada si hakim tersebut bahwa dia tidak akan melakukan pembunuhan lagi. Nah, sikap belajar kita itu tuh harus seperti itu, bahwa
kita harus seperti seorang pelaku tindak kriminal berat yang bertemu dengan hakim yang ternyata baik hati, tapi hanya memberikan kita satu kesempatan lagi, selain kesempatan ini sudah tidak akan diberi ampun. Seperti itu. Jadi kita harus menganggap secara hidup kita ini begitu berharga untuk diri kita sendiri dan semua makhluk, agar saya mencapai titik tertinggi dari kehidupan yang mungkin dicapai oleh seorang manusia. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman di sini setelah belajar ini semoga muncul sebuah tekad untuk saya paham sekarang bahwa hukum tabur tuai yang selama ini saya tahu sekarang berkembang naik 2-3 level sehingga sekarang saya bisa gunakan untuk kepentingan diri saya sendiri dan juga banyak orang lain. Seperti itu. Jadi skopnya kita luaskan. Pertama ini skopnya selalu kecil, satu yaitu saya mi. Sekarang tambah skopnya kecil, skopnya bertambah menjadi mi you sedikit lingkarannya jadi semakin besar seperti donat misalnya yang tadinya satu doang, sekarang jadi donat. Terus kalau bisa ya berarti semua makhluk tak terhingga, semua makhluk seperti itu. Jadi tidak ada batasan agama, rasis itu apa sih? Ras, agama. Ya itulah pokoknya lah. Tidak ada batasan lagi. Kamu mau agama apapun, suku apapun, ya kan? Keturunan apapun itu sudah tidak penting. Intinya kalau saya mau membantu, maka saya akan membantu siapapun. Ya, seperti itu. Next please. Oke. Dari hari ini yang kita mau bahas, teman-teman hanya perlu konsen ke 4 poin ini aja. Kalau 4 poin ini teman-teman mau screenshot untuk dibahas, mau screenshot untuk dibaca belakangan, tapi poin dari kelas kita hari ini hanya 4 ini aja. Tapi 4 inilah kunci dari yang hukum yang teman-teman kenal sebagai hukum tabur tuai. Seperti itu. Dan saya akan jelaskan sejelas-jelasnya yang saya bisa. Mohon maaf duluan kalau ternyata nggak jelas dan silakan bertanya ya kalau memang ada pertanyaan. Oke, mari kita mulai. Sifat karma yang pertama itu ada kita katakannya sebagai sifat karma. Jadi sifat karma yang pertama itu adalah satu, karma itu pasti. Ya, lalu dia berkembang pesat. Kita tidak akan menanggung akibat karma yang tidak kita lakukan. Itu artinya karma tidak diturunkan dari bapak ke anak atau kakek ke papa ke anak lalu ke cucu kita, ke anak kita nanti, ke cucu kita nanti. Karma tidak diturunkan seperti hak warisan. Astaga, ini kurang makan ini. Tidak diturunkan seperti warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, tidak seperti itu. Karma yang telah kita berbuat tidak akan kehilangan kekuatannya untuk berbuah. Nah, itu juga artinya apa? Bahwa kekuatan dari sebuah karma, kalau memang dia akan berbuah, maka kita tidak akan bisa lari. Apa contohnya? Kematian. Ketika kita ada kelahiran, maka kita sudah niscaya pasti akan ada kematian. Itu tidak bisa dihindari. Tidak ada satu orang di dunia ini pun, mau sekaya apapun dia, mau sekuat apapun dia, mau sehebat apapun dia, bisa terhindar dari yang namanya kematian. Mau orang paling kaya kayak kita ngomong dia Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, bahkan Plato, Socrates, Einstein, itu sampai saat ini, di saat sekarang ini, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa mereka masih hidup. Seperti itu. Berarti kita paham bahwa jadi tapi sebaliknya juga bahwa kalau memang karma yang saya lakukan itu adalah baik, maka saya bisa yakin seyakin-yakinnya bahwa karma baik saya itu tidak akan kemana-mana, bahwa pasti akan saya terima gitu. Ya, tapi itu nanti kita bahas ya. Yuk, mulai dengan poin nomor 1 yuk. Karma itu pasti. Karma itu pasti maksudnya apa? Bukan pasti itu 1000 hasil 1000, 5000 hasil 5000. Tapi pasti di sini harus diartikan sebagai sesuatu yang kebajikan, hasilnya akan kembali bajik walaupun bentuknya tidak sama. Sesuatu yang buruk, hasilnya juga akan buruk walaupun tidak sama hasilnya. Paham ya? Kuncinya di sini dulu ya. Saya mengatakan sesuatu yang bajik hasilnya bajik, sesuatu yang buruk hasilnya buruk. Oke?
Dalam artian dengan catatan bahwa bukan berarti bahwa kalau saya berdana 1.000, kalau saya memberikan sedekah 1.000, maka saya akan mengharapkan hasilnya dalam bentuk uang 1.000 juga. Uang dengan 1.000 dengan bentuk yang sama. Ya, it doesn't make sense kalau diomonginnya seperti itu. Jangan berpikir seperti itu. Tapi dia akan berbuah dalam bentuk yang kurang lebih sama, tapi yang penting dia adalah sesuatu yang bajik, sesuatu yang menguntungkan buat kita, sesuatu yang menggembirakan buat kita. Ya, bajik hasilnya kebahagiaan. Oke, kalau gitu aku rephrase. Bajik hasilnya bahagia atau menyenangkan, buruk hasilnya tidak menyenangkan. Ya, seperti itu. Jadi biar nggak bingung kalau bajik hasil baik itu kesannya apa gitu. Jadi bajik hasilnya kebahagiaan, buruk hasilnya penderitaan deh, seperti itu ya. Nah, kebahagiaan dan penderitaan ini kan bisa berupa apapun gitu maksudnya kan ya. Seperti itu. Jadi ini yang namanya pasti ya, pasti. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika teman-teman bersedekah atau membaca ayat-ayat tertentu di kitab suci itu baik pasti gitu loh. Menolong orang itu pasti baik gitu loh. Hasilnya pasti baik gitu loh. Hasilnya kapan itu kita belum tahu, tapi yang pasti dia baik gitu. Jadi yang penting teman-teman tahu bahwa itu menanam. Kalau kita anggap dia sebagai menanam biji-bijian, maka teman-teman yakin teman-teman tidak menanam racun. Nah, gitu loh. Dia pasti baik. Buahnya pasti baik. Seperti itu ya. Ini cuma contoh dari salah satu cerita Buddhis aja. Jadi teman-teman harus melihat bahwa kalau saya tadi coba gabungkan pengetahuannya dengan tadi yang saya mengatakan dalam setiap momen kita melakukan 10 juta karma, 10 juta, 10 juta, 10 juta, maka momen yang kita punya ketika kita melakukan karma itu banyak sekali. Nah, ini dikatakan dalam sebuah Yang Mulia Yasobadrika mengatakan, jadi ketika dia melihat stupa, pembangunan sebuah stupa seperti stupa Borobudur atau Prambanan atau apa segala macam, lalu ketika stupanya hampir jadi, dia bilang, oh stupanya dia nggak mau hormati stupanya dia bilang stupanya jelek gitu loh ya. Lalu setelah stupanya jadi dia berubah pendapat, dia mengatakan bagaimanapun juga stupanya sudah jadi dan saya harus menghormatinya. Lalu beliau mempersembahkan bel di atas stupanya kayak gitu. Nah sebenarnya Borobudur di puncak paling atas dia itu ada payungnya, sebenarnya payungnya itu di atasnya juga ada belnya sebenarnya, tapi itu disimpan di PT Taman apa namanya PT Taman apa sih itu? Wisata Candi. Taman Wisata Candi. Yes, terima kasih ya. Disimpan di TWC Taman Wisata Candi ya, payungnya itu karena takut petir sebenarnya. Ketika petir itu kan logam ya, petir menyambar nanti aneh-aneh pula kan ya, terjadi hal yang tidak diingin. Tapi sebenarnya itu ada belnya. Nah, jadi hasil dari perbuatan si Yang Mulia Yasobadrika ini dengan ngatain stupa, hasilnya rupa dia menjadi jelek, tapi hasil perbuatan memberikan belnya dia menghasilkan suaranya bagus. Seperti itu. Jadi karma itu di Buddhis itu it's like a combination of all stuff together gitu loh. Sehingga bisa menghasilkan kombinasi yang sangat unik sekali antara satu dengan yang lainnya, sehingga sebenarnya tidak ada yang benar-benar sama, bahkan kembar pun berbeda gitu, bahkan kembar pun berbeda. Seperti itu, karena ya kecil-kecil detail-detailnya, kombinasi kecil-kecil dan detail-detailnya yang tidak bisa sama persis seperti itu. Ya, jadi teman-teman tadi pagi saya ceramah online di Universitas Prasetya Mulia. Jadi dia mengatakan bagaimana caranya orang yang berbohong demi kebaikan gitu loh. Dan saya mengatakan berbohongnya tetap buruk, demi kebaikannya ya ada baiknya gitu loh. Tapi kamu tidak bisa mengatakan karena berbohong demi kebaikan maka hasilnya putih, nggak bisa. Gitu loh. Dia tetap ada hitam dan putih gitu loh. Hitamnya tetap hitam, putihnya tetap putih. Sekarang tinggal berusaha agar putihnya itu kualitasnya original dan bukan KW gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi ada faktor kualitas. Oke, kita ngomong dulu karma sifat. Makanya karma itu luas banget, banyak banget. Saya kalau saya mau ngomongnya nggak habis-habis, nggak cukup-cukup waktunya nanti.
Ya, jadi sifat itu maksudnya gitu ya, pasti itu baik hasilnya bahagia, buruk hasilnya menderita. Oke, bisakah memiliki 32 anak yang semuanya mati dipenggal karena perbuatan masa lalu mencuri seekor sapi dan membunuhnya? Jadi ini sebuah contoh singkat aja bahwa dia mencuri sapi tersebut sehingga akibat dari membunuh sapi tersebut ketika dia punya anak, anaknya ketika lahir mati melulu sampai 32 anak pun mati terus gitu loh. Akhirnya dia meminta tolong, bertanya kepada Buddha kenapa, lalu Buddha menjawab kamu harus melakukan ini dan itu, misalnya, lalu barulah dia berhasil. Tapi ini cerita zaman Buddha dulu gitu loh. Ya, saya nggak akan bahas panjang lebar. Yuk next.